merepresentasikan hasil kerja kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dova Rakasa, absen 10. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Saputra, absen 24. Halo semua, nama saya Abida Salwa, absen 1. Hai, nama saya Nafriska Syarani Putri, saya absen 25 dari kelas 12 IPS 4. Saya ketua dari kelompok 6. Jadi yang pertama saya akan membahas bagaimana perkembangan IPTEK. Yang pertama saya akan membahas IPTEK. IPTEK adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini merujuk pada bidang pengetahuan yang mencangkup penemuan, penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang dan jasa untuk orang-orang dengan imbalan berupa uang. Dan juga yang terakhir adalah teknologi. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan sebagai efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Ada 3 macam kemajuan teknologi. Yang pertama ada kemajuan teknologi yang bersifat netral atau neutral technological process. Yang kedua ada kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja atau labor saving technological process. Yang ketiga ada kemajuan teknologi yang hemat modal atau capital saving technological process. Sejarah pasar. Pasar tradisional telah menjadi bagian integral sejarah Indonesia. Bermula dari zaman kerajaan Kutai Kartanegara pada abad ke-5 Masehi hingga masa penjajahan Belanda. Seiring waktu, pasar seperti Beringharjo, Jogja, dan Pasar Gede di Solo berkembang menjadi pusat ekonomi dan pertemuan masyarakat. Bahkan pada abad ke-12 Masehi, pasar menjadi alat dakwah saat Islam masuk ke tanah air. Pasar di Batavia pada abad ke-16 Masehi muncul dari aktivitas bongkar muat dan pelabuhan. Bahkan mengubah cara jual beli tanpa tatap muka. Mengubah cara jual beli tanpa tatap muka. Teknologi informasi yang memainkan peran sentral dalam bisnis modern. Saya akan menjelaskan peran inovasi teknologi dalam pasar. Melalui inovasi teknologi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan memperkenalkan produk atau layanan baru di pasar. Mengembangkan teknologi baru atau memanfaatkan teknologi yang ada dengan cara baru, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan kualitas produk, atau menghadirkan solusi yang lebih baik untuk kebutuhan konsumen. Inovasi teknologi juga memiliki pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar tradisional. Juga diperlukan dalam transaksi jual beli lainnya seperti pemanfaatan e-wallet dan e-payment, serta manajemen pengelolaan pasar seperti pengelolaan sewa, retribusi parkir, dan berkomunikasi. Dalam era digital, platform online dan aplikasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbelanja, berpergian, dan melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Yang selanjutnya saya akan membahas marketplace e-commerce. Marketplace seperti pasar di dunia maya yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Pihak penjual yang memiliki lapak di marketplace seperti Lazada dan Shopee hanya perlu menjalani aktivitas jual beli dengan melayani pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Sedangkan untuk aktivitas pengelolaan situs dan sebagainya semua menjadi tanggung jawab dari pemilik situs atau platform jual beli online tersebut. Yang pertama ada B2B atau business to business. Contohnya adalah Electronic City. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Contohnya ada Lazada, Bibli, Shopee. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Contohnya ada OLX atau Kaskus. Yang keempat, yang terakhir ada C2B atau consumer to business. Contohnya adalah freelancer. Selanjutnya QRIS. QRIS dibaca KRIS adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Seperti namanya, QRIS merupakan upaya standarisasi oleh Bank Indonesia
untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial atau vintage seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan lainnya. Menurut Bank Indonesia, QRIS menyatukan berbagai macam QR Code dari beragam penyelenggara jasa sistem pembayaran (JSP). Dengan kehadiran QRIS, toko atau merchant yang menerima pembayaran transaksi menggunakan QR Code hanya perlu memasang satu QR Code untuk pembayaran transaksi konsumennya. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak-dampak iptek terhadap perindustrian dan perdagangan pasar. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, peluang terjadinya transaksi ilegal. Yang kedua, maraknya kasus penipuan perdagangan online. Yang ketiga, perubahan yang ada dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Yang keempat, bertambahnya polusi baik lewat limbah darat, laut, dan udara. Yang kelima, selain polusi, sumber daya alam juga semakin habis karena dorongan untuk terus produksi. Kemudian selanjutnya yaitu dampak positif iptek dalam perdagangan perindustrian pasar. Pertama, munculnya model bisnis baru yang biasa disebut dengan e-business dan e-commerce. Yang kedua, semakin banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas jangkauan bisnisnya di dunia maya. Yang ketiga, adanya kemudahan untuk mulai sebuah bisnis perdagangan. Yang keempat, munculnya lapangan kerja baru. Yang kelima, lahan promosi menjadi harga murah. Jadi kesimpulannya, dengan semakin berkembangnya iptek ini, maka perubahan bisnis dan struktur pasar semakin maju dan mudah. Selain itu, mendorong semakin berkembangnya jenis pasar abnormal dengan fasilitas transaksi yang lebih mudah. Pembahasan mengenai peran iptek ini terhadap perubahan jenis dan struktur pasar sangat menarik untuk dibahas. Karena begitu, besarnya peran iptek sampai bisa menghipnotis aspek kehidupan kita hingga ke jenis dan struktur pasar saat ini. Pelajaran dari ini, kita harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terus-menerus. Semakin berkembangnya zaman, semakin maju juga teknologi saat ini. Dapat dilihat dari presentasi yang sudah kita bawakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan jual beli dengan menggunakan perangkat internet karena mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Akhirnya, setelah mempresentasikan materi ini tadi, kalian bisa paham kan? See you. Saya wassalamualaikum bro.